Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas kehadirannya untuk teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk sama-sama dalam mengikuti webinar tentang kalibrasi pressure transmitter. Baik, terima kasih sudah menginformasikan. Izin memperkenalkan komponen profil untuk Parameter Indonesia. Untuk perusahaan ini merupakan penyedia jasa pelatihan dan konsultasi di bidang sistem manajemen di bawah PT Hasil Investasi Teknologi Nusantara. Jadi kami berkomitmen untuk menyediakan program-program pelatihan yang accessible terutama di untuk laboratorium, tersertifikasi dan membangun komunitas yang solid bagi peserta. Adapun visi yaitu mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang sistem manajemen. Kemudian misi kami adalah menyediakan platform pembelajaran yang fleksibel sehingga dapat diakses di mana saja, membangun komunitas peserta yang vokal dan berkelanjutan. Untuk program unggulan kami yaitu jasa konsultasi ya, khususnya di laboratorium, pelatihan bersertifikat, terutama BNSP, kemudian webinar berkualitas yang saat ini kami adakan. Kemudian untuk benefitnya yaitu akses materi lebih praktis, kemudian sertifikasi resmi dan diakui, kurikulum sesuai industri dan akses jaringan yang profesional. Adapun daftar kurikulumnya terlampir pada slide. Kurikulum ini kebanyakan dari khusus peningkatan kompetensi di bidang laboratorium, kemudian ISO ya, ISO 17005 tahun 2017, kemudian GLP, kemudian ISO 1328, dan seterusnya, pengolahan limbah, teknik kalibrasi, teknik sampling, dan seterusnya, validasi dan verifikasi metode kimia, dan seterusnya. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami ya di nomor HP terlampir, kemudian email terlampir, dan adapun sosial medianya terlampir. Itu saja untuk pengenalan company profil. Untuk materi teknik kalibrasi proses transmitter akan dibawakan oleh saya sendiri. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena kamera laptopnya bermasalah, sempat diperbaiki, jadi izin saya menampilkan foto saja. Terima kasih. Mohon ditunggu untuk sesi materi pressure transmitter. Baik, kita langsung masuk ke materi teknik kalibrasi pressure transmitter, metode dari meteorologi Eropa ya, yaitu Euramet CG nomor 17 versi 4.1 tahun 2022. Sebagai informasi, alat ini sangat banyak digunakan ya atau diaplikasikan di industri, terutama industri minyak dan gas, di pertambangan, power plant ya, pembangkit listrik, kemudian industri farmasi dan manufaktur. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Amaluddin, kemudian dari Makassar, pendidikan terakhir di UNB Bogor untuk spesialis di laboratorium kalibrasi, lab lingkungan, petrokimia, dan oil and gas laboratorium. Adapun pengalaman trainer ya dari beberapa perusahaan, baik instansi pemerintahan, swasta, manufaktur, pertambangan, terutama pertambangan nikel, pertambangan batu bara, perguruan tinggi ya, perguruan tinggi negeri baik swasta maupun lainnya, kemudian industri farmasi, balai penelitian, laboratorium kalibrasi, kemudian perusahaan lab jasa lainnya, lab jasa lingkungan dan seterusnya, kemudian lab kalibrasi atau platform-platform penyelenggara penyedia training-training via online. Untuk referensinya ya, untuk referensinya yang kita adopt yaitu dari meteorologi Eropa, yaitu Euramet Calibration Guide nomor 17 versi 4.1 tahun 2022 tentang kalibrasi manometer ya, kemudian pressure transmitter, kemudian safety valve, barometer dan seterusnya. Kemudian untuk perhitungan ketidakpastian ukurannya itu dari Inggris yaitu UKAS F3003 tahun 2004 tentang perhitungan ketidakpastian pengukuran. Untuk outline materi pada pagi hari ini kita awali dengan pertama yaitu tujuan, kemudian batasan materinya di ruang lingkup, kemudian definisi dan istilah, kemudian pendahuluan, kemudian tentang pengantar kalibrasi pressure transmitter atau prinsip kerjanya, kemudian metode kalibrasi, prosedur kalibrasinya, kemudian setelah itu perhitungan kalibrasi kita akan bahas di olah data,
Kemudian setelah kita menghitung, cara mengevaluasi hasil kalibrasinya, apakah valid atau tidak valid. Kemudian sebelum kita tutup, kita akan membuka sesi tanya jawab ya, sesi diskusi, kritik dan saran dan seterusnya. Setelah nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dengan kesimpulan. Untuk tujuan yang ingin kita capai bersama, tentu saja yang pertama adalah mengetahui cara kalibrasi pressure transmitter, kemudian parameter apa saja yang diukur. Nah, di sini parameter ada parameter tekanan dan current-nya ya, 4 sampai 20 miliampere. Kemudian bagaimana cara menghitung hasil kalibrasi pressure transmitter, dan setelah kita menghitung bagaimana cara mengevaluasinya, apakah hasil kalibrasi kita valid atau tidak valid. Untuk batasan materinya sama ya, kita hanya membahas tentang kalibrasi, tentang parameter-parameter pengukuran, tentang perhitungan ketidakpastiannya, kemudian hanya dievaluasi. Selain dari itu kita tidak akan bahas. Definisi dan istilah kalibrasi ini sangat sering kita sampaikan ya di beberapa video sebelumnya. Mungkin kita akan skip beberapa slide ya karena ini sudah sangat umum. Apalagi kalibrasi itu, apalagi kita sebagai orang kalibrasi sudah tahu ya apa itu kalibrasi, pengertian kalibrasi apa, manfaat dan tujuannya apa. Jadi mungkin di definisi dan istilah ini kita akan mempercepat saja ya. Kita akan fokus ke materi inti, yaitu bagaimana cara mengkalibrasi pressure transmitter. Untuk pressure transmitter yaitu alat ukur tekanan ya, yang mengukur tekanan fluida atau gas. Jadi bisa mengukur cairan atau gas, terutama kebanyakan misalnya industri LNG ya, LNG atau migas. Nah, itu banyak sekali pressure transmitter di situ yang bisa berkalibrasi dalam satu sistem. Nah, sistem ini sistem boiler, sistem apa, misalnya kondensa dan seterusnya. Kemudian ada skill resolusi yaitu nilai tertentu pada alat ukur, repeatability itu pengulangan pembacaan alat, kemudian equipment reading pembacaan rata-rata alat, standar reading pembacaan rata-rata kalibrator yang telah ditambahkan nilai koreksi. Jadi standar kalibrasi kita itu harus ditambahkan nilai koreksi untuk mengetahui nilai sebenarnya. Karena kalibrator itu sendiri meskipun dia teliti, akurat, tetapi tetap mempunyai kesalahan. Kemudian koreksi yaitu selisih pembacaan kalibrator dengan alat ukur yang dikalibrasi atau unit under test atau alat yang dikalibrasi. Untuk pengantar kalibrasi ini sudah sangat umum, apalagi kita sama-sama orang kalibrasi, ini sudah kita review kembali saja ya, hanya mereview kembali bahwa kalibrasi adalah itu awalnya dari ilmu meteorologi ya, ilmu meteorologi yaitu ilmu pengukuran yang meliputi semua bidang ya, seperti untuk standar pengukuran, analisa sampel, kemudian evaluasi ketidakpastian pengukuran. Nah, meteorologi ini banyak diaplikasikan di bidang ilmiah, pendidikan, industri, perdagangan, dan kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk meteorologi itu terbagi dua ya, ada meteorologi legal, kemudian ada meteorologi teknis. Untuk meteorologi legal ini proses pengukurannya berdasarkan transaksi jual beli, seperti misalnya pom bensinnya SPBU. Nah, di situ kan ada pengukuran volume fuel ya atau bahan bakar atau bensin. Nah, di situ ada pengukuran volume, tetapi karena adanya transaksi jual beli ya, transaksi jual beli, maka itu wewenangnya adalah di Direktorat Korandirmet ya atau meteorologi misalnya di pusat itu di Bandung. Kemudian untuk meteorologi teknis ini yaitu kalibrasi. Nah, ini aplikasinya sebenarnya sekarang sudah tiga, yaitu alat-alat ukur yang ada di industri, mau itu industri apapun ya, itu harus dikalibrasi. Kemudian ilmiah atau penelitian atau di kampus ya, di kampus semua alat-alat ukur itu yang ada di kampus, misalnya kaliper, alat-alat laboratorium kimia, mikrobiologi, bioteknologi, virologi, dan seterusnya itu harus dikalibrasi. Kemudian ada tambahan lagi satu sebenarnya yaitu alat ukur kesehatan. Jadi sesuai regulasi dari Permenkes kalau nggak salah tahun 2020, maka semua alat-alat ukur kesehatan, baik itu di rumah sakit, klinik, dan puskesmas di daerah-daerah, di pelosok daerah, itu wajib dikalibrasi. Kemudian untuk pengertian kalibrasi yaitu serangkaian kegiatan pengukuran yang menentukan nilai sebenarnya suatu alat ukur atau bahan ukur dengan cara membandingkan nilai. Jadi di sini kerjanya hanya membandingkan ya,
Sekali lagi saya tekankan di sini pekerjaannya hanya membandingkan nilai pengukuran tersebut terhadap kalibrator atau CRM jika alat instrumen kimia yang mampu mencapai rantai keterkulturan pengukuran atau biasa disebut traceable measurement dan standar nasional maupun standar satuan sistem internasional ya atau SI. Jadi bagaimana alat-alat ukur kita mau itu besaran volume, dimensi, tekanan dan seterusnya itu tertelusur pengukurannya sampai ke satuan sistem internasional ya dan terdiri dari 7 besaran pokok. Jadi sekali lagi di sini membandingkan aja pembacaan terhadap kalibrator dan alat. Kemudian tujuannya untuk tentu saja ya menjamin hasil-hasil pengukuran kita baik di lab pengujian maupun lab kimia sesuai dengan standar sistem internasional yaitu SI yang terdiri dari 7 besaran pokok. Kemudian manfaatnya di sini adalah meningkatkan kepercayaan konsumen maupun lembaga pengawas terhadap perusahaan Anda. Jadi misalnya jika Bapak punya perusahaan atau bergerak di bidang jasa laboratorium, kemudian menguji sampel pelanggan dan Bapak menggunakan alat-alat ukur yang terkalibrasi, maka hasil pengukuran kita itu dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Karena tertelusur sampai ke Satuan Sistem Internasional atau SI. Kemudian ketertutupan pengukurannya, hal ini tidak boleh terputus rantainya ya. Jadi alat-alat ukur yang ada di industri, kemudian rumah sakit, klinik, puskesmas, kemudian di laboratorium pengujian, metode jasa lingkungan, kemudian sipil dan seterusnya harus dikalibrasi oleh lab kalibrasi yang kompeten sebenarnya ya, yang kompeten. Dan kompeten itu meskipun kan atau tidak kan, yang penting kompeten dan tertelusur pengukurannya itu bisa ya. Kemudian NMI ini adalah lembaga-lembaga kalibrasi nomor satu di beberapa negara. Seperti di Indonesia ada LK 070 IDN, yaitu Lab Eksaminasi BSN. Lab tersebut adalah lab nomor satu di Indonesia ya, yang perwakilan NMI. Nah, NMI ini banyak di beberapa negara, ada di Singapura, ada di Malaysia, India, Australia, dan seterusnya, di China, dan seterusnya. Kemudian NMI ini tertelusur pokoknya sampai ke internasional ya, ke BIPM, yaitu lembaga ilmiah yang bertugas melakukan riset internasional dalam bidang satuan dan standar fisik. Kemudian ini satuan internasional ya, satuan sistem internasional atau SI ya, yang terdiri dari 7 besaran pokok. Nah, semua alat-alat ukur yang terdiri dari 7 besaran pokok ini wajib dikalibrasi, terutama pada alat instrumentasi kimia. Kenapa? Karena alat instrumentasi kimia itu termasuk kuantitas zat atau mol, yaitu besaran ukur instrumen analitik. Jadi pH meter, conductivity meter, DO meter, HPLC, GC, ICP, SRF, dan seterusnya itu harus dikalibrasi. Kemudian jika kita mengkalibrasi alat instrumentasi kimia, ini informasi tambahan saja, kita harus menggunakan CRM primer yang tersertifikasi ISO 17034 tahun 2016. Kenapa harus menggunakan CRM primer? Karena CRM tersebut memiliki kemurnian yang sangat tinggi. Kemudian untuk misalnya kita di laboratorium mempunyai CRM yang expire, apakah boleh tetap digunakan? Itu boleh ya, tapi dengan catatan tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pengukuran presisi terhadap nilai CRM tersebut. Jadi rumus evaluasinya terlampir. Jadi kalau misalnya kita evaluasi masih masuk, hasil evaluasi dan masih valid, maka CRM tersebut masih boleh digunakan untuk kalibrasi atau verifikasi alat. Kemudian alat yang dapat dikalibrasi tentu saja kalibrator. Jadi meskipun kalibrator ini menjadi acuan terhadap alat yang dikalibrasi, dia juga harus tetap dikalibrasi karena kalibrator itu juga mempunyai nilai koreksi, mempunyai nilai penyimpangan. Jadi artinya tetap harus dikalibrasi. Kemudian
Pentingnya kalibrasi tentu saja poin pentingnya di sini adalah meningkatkan kepercayaan pada hasil pengujian atau analisa. Jadi juga teman-teman yang bekerja di laboratorium, khususnya laboratorium kimia, misalnya melakukan pengujian suatu sampel, pengujian urea atau biure dan seterusnya, menggunakan alat-alat spektra yang terkalibrasi, menggunakan burut yang terkalibrasi, maka hasil pengujian tersebut dapat dipercaya. Kemudian kapan kalibrasi diperlukan? Nah, ini masih banyak teman-teman di laboratorium pengujian yang masih gagal paham ya. Katanya alat baru itu tidak usah dikalibrasi. Kenapa? Karena masih baru, belum ada koreksi. Itu tidak bisa dibuktikan tanpa adanya sertifikatnya. Jadi ketika misalnya kita mempunyai suatu alat baru dibeli, misalnya gas kromatografi, liquid particle counter, yang baru kita beli itu tetap harus dikalibrasi di awal. Kenapa? Karena belum tentu ketika alat tersebut diproduksi oleh manufaktur, belum tentu koreksinya nol. Bisa jadi tetap ada nilai penyimpangan. Kemudian alat yang sudah diperbaiki atau diservis, nah itu juga harus dikalibrasi. Kemudian tentu saja alat yang expire masa kalibrasinya, jangan sampai tidak dikalibrasi kembali. Karena ketika audit nanti samakan, akan temuan kategori satu. Kemudian ini ada risiko ya, jadi kalibrasi itu bukan hanya sebatas persyaratan audit ya, bukan hanya sekedar tempel-tempel stiker kalibrasi, tetapi ada risiko jika menunda kalibrasi alat. Apa itu? Yang pertama, keputusan bisnis produk jasa jasa yang kurang tepat. Ini biasanya di industri manufaktur. Kemudian berdampak pada keselamatan jiwa di industri, misalnya ledakan boiler yang pengukuran pH atau temperaturnya tidak sesuai, kemudian menghasilkan produk yang cacat sehingga membutuhkan tambahan biaya produksi. Biasanya di industri makanan dan minuman ketika flow meter, tankinya tidak terkalibrasi, maka ada kesalahan pengukuran volume di situ sehingga menghasilkan suatu produk ya, sehingga merugikan atau membutuhkan tambahan biaya produksi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, mohon izin saya tes laptop dulu karena lobet ya, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan lebih awal, dipersilakan. Terima kasih. Kemudian untuk interval kalibrasi, jadi interval kalibrasi dulu itu ditentukan ya, ditentukan sendiri, tetapi dengan adanya referensi dari Indonesia, kemudian dari Singapura, kemudian dari Australia, nah sudah diregulasikan bahwa alat-alat ukur itu interval atau frekuensi kalibrasinya misalnya timbangan 1 tahun. Nah, untuk interval kalibrasi itu bisa diakses di link Google Drive ini, terlampir pada slide. Kemudian untuk pesan interval kalibrasi itu tidak boleh terlalu lama alat kita itu dikalibrasi ulang ya, misalnya per 5 tahun atau bahkan ada yang per 10 tahun. Nah itu tidak boleh terlalu lama. Kenapa? Karena ketika terlalu lama maka penyimpangan atau koreksi alat ukur itu akan besar sehingga mempengaruhi nilai trip alat tersebut. Kemudian untuk biasanya interval kalibrasi itu ditentukan sesuai frekuensi penggunaan alat. Nah sebenarnya ini metode ini ditentukan sebelum adanya referensi SAC, NATA, dan KANTA 02 itu. Jadi dulu interval kalibrasi itu ditentukan secara internal, jadi berbeda-beda. Misalnya laboratorium A timbangan per 2 tahun, laboratorium B timbangan 5 tahun per 5 tahun kalibrasi, laboratorium C misalnya per 7 tahun, jadi berbeda-beda. Jadi karena ditentukan secara internal, tetapi dengan adanya referensi tadi dari SAC ke Singapura, NATA dari Australia, kemudian Indonesia, Sangka, ketentuan, nah itu sudah ditentukan bahwa timbangan harus 1 tahun sekali. Nah itu nanti tinggal diklik di Google Drive, nanti ada tabu apa, ada referensinya, 3 referensi yang disebutkan tadi. Kemudian untuk kalibrasi ulang ini harus dilakukan ya, kalibrasi ulang yaitu kegiatan kalibrasi atau rekalibrasi alat ukur yang dilakukan sebelum waktu interval kalibrasi tercapai. Jadi kalau interval kalibrasinya 12 bulan, maka di bulan ke-11 Bapak dan Ibu harus sudah mengajukan kalibrasi baik itu internal maupun eksternal. Jadi tidak boleh melewati 12 bulan. Karena ketika misalnya interval expire masa kalibrasinya,
maka alat ukur itu tidak boleh sama sekali digunakan. Ya. Kemudian untuk pengetahuan cek antara, jadi ketika kita sudah melakukan kalibrasi alat, kita harus ada tahapan selanjutnya, yaitu pengecekan antara atau biasa disebut verifikasi alat. Nah, tujuannya apa? Untuk pengujian konfirmasi koreksi alat ukur terhadap nilai acuan kalibrator yang dilakukan dalam selang interval kalibrasi. Nah, itu diregulasikan dari ISO 17025 tahun 2017 pada klausul 6.4.10. Jadi, ketika kita mau melakukan cek antara, misalnya cek antara timbangan, pengecekan antara spektrofotometer, pengecekan antara AS, dan seterusnya, itu harus dibuat prosedurnya. Kemudian, untuk pentingnya cek antara itu tentu saja ya, poin pentingnya di sini adalah meningkatkan kepercayaan status kalibrasi alat. Jadi misalnya spektrofotometer, Bapak dan Ibu sudah melakukan kalibrasi, kita harus cek apakah dikoreksi panjang gelombang dan observasinya itu di bulan kedua atau bulan ketiga setelah alat ukur itu kalibrasi, apakah nilainya masih sama di sertifikat kalibrasi atau bahkan sudah berubah. Nah, itu tujuannya pengecekan antara. Kemudian ini kalau ada konsep cek antara ya, jadi misalnya interval kalau bisa dipaham, misalnya kalibrasi timbangan. Jadi Bapak dan Ibu sudah melakukan kalibrasi di tahun 2004, kemudian di tahun 2025. Nah, untuk menuju ke tahun 2025 kita harus melakukan pengecekan antara, yaitu di bulan Maret, kemudian di bulan Juni, September, dan Desember. Nah, kita mau cek apakah di bulan Maret koreksinya masih sama dengan sertifikat kalibrasi sebelumnya, atau pada bulan September sudah berubah. Nah, kita kan nggak tahu ya, karena kayak misalnya spektrofotometer sering digunakan untuk analisa fosfat, amonia, biuret, dan seterusnya. Nah, apakah karena sering digunakan alat ukur itu, apakah koreksinya panjang gelombang dan observasinya sudah berubah atau tidak? Nah, itu tujuannya untuk sementara. Kemudian metode penentuan interval kalibrasi ini dulu ditentukan secara internal ya, sudah disinggung tadi bahwa dulu itu sebelum adanya 3 referensi ini masing-masing laboratorium berbeda penentuan interval kalibrasinya. Ada yang per setahun, ada yang per 3 tahun, bahkan ada yang per 5 tahun. Nah, itu berbeda-beda karena memang diregulasikan interval kalibrasi itu ditentukan secara internal. Nah, internal perusahaan kan pasti berbeda-beda ya. Tetapi dengan adanya tiga referensi tadi, harapannya semua laboratorium itu maupun kalibrasi itu sudah seragam ya, sudah seragam untuk interval kalibrasinya. Misalnya timbangan itu sudah harapannya sudah seragam 1 tahun sekali kalau kalibrasi timbangan. Kemudian untuk pelatihan kalibrasi yaitu tempat melakukan pengukuran yang telah memenuhi standar pengukuran yang ditetapkan. Nah, lab kalibrasi itu belum tentu semua kan, ada juga yang non kan. Nah, kebanyakan di industri itu masih menganggap bahwa ketika melakukan kalibrasi dan non-kan itu hasilnya tidak dapat diakui. Itu masih sampai sekarang masih banyak teman-teman di pengujian yang ada di industri, yaitu pembangkit listrik, industri migas, balai penelitian dan seterusnya, menganggap bahwa ketika kita melakukan kalibrasi alat dan sertifikatnya non-kan, maka sertifikat kalibrasi tersebut itu tidak dapat diakui. Nah, itu saya tekankan di sini, itu pernyataan yang keliru. Karena di ISO 17025 tahun 2017 tidak menyebutkan bahwa ketika lab non-kan, maka lab tersebut tidak kompeten. Nah, di ISO 17025 tahun 2017 menjelaskan bahwa laboratorium kalibrasi yang kompeten yang bisa melakukan kalibrasi alat. Jadi artinya kalau misalnya labnya masih belum kan, tapi labnya udah kompeten, artinya sudah punya prosedur, sudah punya kalibrator yang tertelusur, sudah punya metode, sudah punya yang telah melakukan pelatihan, itu bisa dapat diakui sertifikat kalibrasinya. Kecuali kalau tidak punya, misalnya kalibrasinya tidak terkalibrasi atau pelanggaran terkait ketelusuran,
itu tidak dapat diakui. Jadi di sini bahwa lab kompeten itu belum tentu ya, belum tentu labnya kan atau non kan. Yang penting di sini dilihat dari riwayat ketertelusuran programnya. Karena di sini kalibrasi itu kan tujuannya mencapai rantai ketertelusuran sampai ke satuan sistem internasional. Jadi artinya ketika proses pengukuran kita, hasil pengukuran kita mampu dibuktikan tertelusur sampai ke satuan SI, itu dapat diakui sertifikatnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian untuk pemilihan lab kalibrasi, nah ini pemilihan kalibrasi sekarang sudah 500 lab ya. Sudah 500 lab yang terakreditasi di seluruh Indonesia, tetapi dari 500 lab tersebut belum tentu semua bisa mengkalibrasi alat. Contoh, di Indonesia baru satu laboratorium yang bisa mengkalibrasi alat densimeter. Kemudian di Indonesia masih ada baru 2 laboratorium yang sudah terakreditasi yang bisa mengkalibrasi bell conveyor. Artinya, tidak semua dari 500 lab itu bisa mengkalibrasi alat, semua sertifikatnya kan. Nah, terus kalau misalnya kita mau mengkalibrasi alat XRF misalnya, atau alat HPLC atau gas kromatografi, apakah di Indonesia sudah ada lab yang kan belum ada ya. Terus kalau belum ada berarti alat itu nggak bisa dikalibrasi, belum tentu ya kan. Nah, seperti itu ya konsepnya. Kemudian sertifikat kalibrasi yaitu pernyataan formal ya yang diterbitkan oleh lembaga kalibrasi yang dimana berisi standar satuan alat ukur, alat uji, standar acuan atau kalibrator. Nah, ini ada salah satu contoh ya sertifikat kalibrasi. Nah, ini berisi sertifikat satu yaitu spesifikasi alat yang dikalibrasi dari nomor seri, info, model, manufaktur dan seterusnya. Kondisi lingkungan yaitu tekanan dan kelembaban ukuran kalibrasi, kemudian kalibrator yang digunakan, kemudian ketertelusuran ukurannya ya. Jadi ketertelusuran ukuran di sini tidak boleh menyebut lembaga atau nama instansi yang mengkalibrasi alat tersebut. Jadi misalnya kita mengkalibrasi alat kita di SNSU BSN, kita tidak boleh ketertelusuran ukuran kita itu mengacu ke SNSU BSN, tetapi harus mencantumkan nomor akreditasi. Jadi nomor akreditasi SNSU BSN kan LK-070-IDN. Kemudian metode kalibrasi. Nah, metode kalibrasi ini harus yang termutakhir atau harus yang terbaru ya, sampai kita masih menggunakan metode kalibrasi tahun 1992. Kemudian di sini ada tanggal order kalibrasi, kemudian tanggal kalibrasi alat, kemudian result atau hasil kalibrasinya, berisi titik kalibrasi, standar reading, equipment reading, koreksi dan transfer penting. Kemudian lampiran gambar atau tabel jika ada, misalnya kita kalibrasi open atau kalibrasi furnace. Nah, di situ ada gambarnya ya, yaitu gambar pemasangan termokopel ya. Kemudian cara baca sertifikat kalibrasi sangat gampang ya, yaitu tinggal equipment reading ditambah koreksi plus minus ketidakpastian 95. Kemudian adapun cara membaca sertifikat kalibrasi jika titik ukurnya tidak terkalibrasi ada 3 cara ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan rumus interpolasi. Yang kedua, bisa menggunakan regresi linear. Kemudian jika koreksinya tidak linear, kita bisa menggunakan regresi polinomial ordo 3. Kemudian regulasi kalibrasi. Jadi, nah, kenapa sih suatu perusahaan atau laboratorium maupun pengujian maupun di lab sipil misalnya, kenapa dia mau mengeluarkan biaya yang besar, anggaran yang besar atau cost yang besar untuk mengkalibrasi alat? Ya kan? Kenapa dia harus membeli kalibrator untuk melakukan kalibrasi internal? Karena sudah diregulasikan di ISO 17/25 tahun 2017 pada klausul 6.4.6. Artinya, ketika lab tersebut menerapkan sistem ISO 17/25, mau tidak mau mahal, tidak mahal murah atau mahal, alatnya, alat ukur yang digunakan itu harus terkalibrasi. Kemudian penelitian kalibrator, yaitu perangkat atau instrumen atau bahan ukur
yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan pembacaan standar terhadap alat yang dikalibrasi. Tetapi dengan catatan akurasi atau ketelitian atau resolusi atau tipe yang harus setingkat lebih teliti dibanding alat yang mau dikalibrasi. Kemudian ada verifikasi alat ya, tadi sudah disinggung ya, bahwa verifikasi alat adalah proses evaluasi untuk memastikan bahwa alat ukur itu berfungsi sesuai dengan spesifikasinya. Jadi hanya pengecekan performa saja. Nah, apa perbedaan kalibrasi dan verifikasi alat? Kalau kalibrasi itu proses pengukuran atau penyelesaian instrumen itu memastikan bahwa hasil pengukurannya itu tertelusur sampai ke satuan sistem internasional. Tapi kalau verifikasi hanya pengecekan performa atau pengecekan pemastian bahwa alat instrumen itu bekerja sesuai dengan spesifikasinya uh, dan standar yang ditetapkan dapat membuat atau menyelesaikan alat tersebut. Jadi hanya pengecekan performa saja kalau di verifikasi alat. Kemudian kalibrator ya kurang lebih gambar sepertinya di sini ada dry block, kemudian di sini ada termometer ya. Jadi di sini contohnya resolusi termometer itu 0,1, dry block ini resolusinya 0,01 artinya dry block kalibrator ini bisa digunakan untuk kalibrasi termometer yang resolusinya 0,1 derajat Celcius. Kemudian ini ada contoh CRM ya. Ini adalah contoh CRM untuk mengkalibrasi HPLC ya. Jadi CRM itu kan banyak ya, tapi harus dipastikan bahwa CRM yang digunakan untuk kalibrasi alat maupun pH meter, turbidimeter, TSS, klorin, dan seterusnya harus tersertifikasi ISO 17034 tahun 2016. Jadi masih banyak teman-teman di laboratorium pengujian yang saya lihat itu masih menggunakan CRM bawaan alat. Nah, kalau menggunakan CRM bawaan alat, maka tidak bisa dipastikan ketertulisan bukan itu sampai ke satuan sistem internasional. Nah, ini ada salah satu contoh CRM. Nah, ini adalah contoh CRM yang CRM dari NATA ya atau standar Australia. Nah, CRM Oreas misalnya ya, CRM Oreas yang bisa digunakan untuk kalibrasi SRF yang dari pertambangan nikel, kemudian di smelter, di pertambangan batu bara, itu kan banyaklah SRF ya, kemudian laboratorium pengujian. Nah, itu bisa dikalibrasi dengan menggunakan CRM Oreas yang manufakturnya dari NATA atau standar Australia. Nah, data itu sudah tersertifikasi ISO 17034. Nah, ini sertifikatnya. Masih ketika kita misalnya mengkalibrasi alat SRF secara internal menggunakan CRM dari data ini, maka tidak dipastikan bahwa hasil keterukuran kita itu sampai ke satuan sistem internasional. Kemudian ini hanya informasi tambahan ya, bahwa di beberapa perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia itu sudah memiliki kalibrasi dimulai dari Universitas 11 Maret ya dengan nomor aplikasi kualitas 161/BDN, kemudian yang baru menghasilkan juga adalah dari ITB ya, yaitu dari nomor aplikasi kualitas 373/BDN. Jadi ilmu kalibrasi sebenarnya ini sudah masuk ke perguruan tinggi, artinya sudah diajarkan ke mahasiswa-mahasiswi bahwa kalibrasi itu penting ya, penting untuk diajarkan sebelum terjun ke dunia industri. Kemudian ini hanya contoh-contoh ya alat ukur yang bisa dikalibrasi, alat ukur volume, kemudian bejana ukur, kemudian dimensi ya, meter distance, kemudian kaliper. Nah, semua alat ukur ini bisa dikalibrasi dan wajib dikalibrasi ya. Ini hanya contoh-contoh saja. Kemudian ini ada prosedur akurasi, biasanya diaplikasikan untuk kalibrasi instrumen kimia ya, seperti AS, APLC, dan seterusnya. Jadi ini hanya informasi tambahan saja. Misalnya juga teman-teman besok melakukan kalibrasi alat-alat instrumen kimia, ini bisa menggunakan aplikasi untuk ilmu akurasi dan presisi, kemudian batas keterimaannya, akurasi presisi, substitusi pH, dan seterusnya. Jadi ini hanya informasi tambahan saja, tidak ada hubungannya dengan transfer kelas meter. Kemudian ini ada pengembang laboratorium
ya, jika misalnya teman-teman yang punya kalibrasi yang mau dikembangkan ya, yang mau dikembangkan ini bisa diaplikasikan ilmunya di mana metodenya harus update, kemudian kalibratornya harus mutakhir, kemudian metode kalibrasinya harus yang terbaru ya tahun 2024 misalnya, kemudian harus mengikuti perkembangan metode kalibrasi ya, jangan sampai metode kalibrasi kita yang tahun 1992 itu sudah tidak bisa diaplikasikan untuk alat-alat ukur yang keluaran tahun 2024. Nah itu ini bisa diaplikasikan ya. Kemudian pengembangan kalibrator karena seiring berjalannya waktu alat-alat ukur yang ada di industri itu sudah alat-alat ukur yang ada di industri itu sudah canggih ya, sudah bahkan ada pressure gauge yang resolusinya sampai 3 digit satuan PSI, artinya kalau ada alat ukur itu standarnya sudah terlalu tinggi ya, kurang lebih begitu. Itulah tadi materi pengantar ya, materi pengantar tentang kalibrasi, kemudian jika misalnya ada yang mau ditanyakan dulu tentang pengantar kalibrasi, dipersilahkan. Kalau memang nggak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke materi inti. Nah, ini adalah materi inti tentang kalibrasi perangkat transmitter. Kita kurang lebih menunggu pertanyaannya mungkin satu atau dua peserta yang mau bertanya tentang perangkat kalibrasi atau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, nanti kita akan lanjutkan ke materi inti. Baik, kalau belum ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke materi inti ya tentang kalibrasi perangkat transmitter. Untuk pengertiannya, yaitu perangkat transmitter adalah alat yang untuk pengertian pressure transmitter adalah alat yang mendeteksi tekanan fluida ya, bukan mendeteksi sebenarnya sih, mengukur ya tekanan fluida dan kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik dengan tekanan miliampere ya, yang dapat dikirim ke sistem kontrol atau control room ya, control room yang ada di industri, misalnya industri migas atau pembangkit listrik. Transmitter ini bekerja dengan mengkonversi tekanan yang diterima menjadi sinyal listrik 4 sampai 20 miliampere dan dapat dibaca oleh pengguna atau sistem control room. Kurang lebih untuk alat pressure transmitter ini seperti ini ya, yang terdapat pada gambar di Samsung ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk prinsip kerjanya yaitu menggunakan elemen strain gauge ya yang berubah bentuk atau menghasilkan tegangan listrik ketika diberikan tekanan. Perubahan ini kemudian diubah menjadi sinyal output 4 sampai 20 mA. Makanya kalibrasi proses transmitter itu harus mengukur arus juga ya, dan sesuai dengan skala tekanan yang diinginkan. Proses transmitter ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk dalam sistem kontrol proses, pemantauan tekanan, dan pengukuran dalam lingkungan yang berbahaya. Kemudian untuk prinsip kalibrasinya yaitu display pressure transmitter dihubungkan dengan power supply 24 DC dan alat tersebut dihubungkan ke komparator pressure untuk menekan pressure alat tersebut. Kenaikan pressure akan mengubah sinyal arus transmitter 4 sampai 20 mA yang dapat diukur dengan menggunakan kalibrator current. Nah, kalibrator current ini biasanya kalau alat yang sekarang ada digital pressure gauge yang sudah bisa mengukur arus listrik juga. Tapi ketika misalnya digital pressure gauge kita masih yang belum ada fungsi miliampernya atau belum ada fungsi mengukur arus, kita bisa menggunakan digital multimeter ya dengan titik kalibrasi setiap 25%. Jadi titik kalibrasinya itu per 25%. Nilai penunjukan pressure dibandingkan dengan kalibrator digital pressure kalibrator yang telah terpasang pada komparator pressure. Kurang lebih seperti ini ya. Bisa juga menggunakan hard communicator ya. Nah, biasanya di industri PLTU, pembangkit listrik banyak menggunakan hard communicator ya. Ini bisa mengukur arus juga dan bisa mengukur tekanan juga.
Kemudian ini ada contoh spesifikasi ya, spesifikasi pressure transmitter kurang lebih seperti ini. Ada 420 mA-nya, tekanannya dan akurasinya dan seterusnya. Kemudian ini ada jenis-jenis pressure transmitter ya. Jenis-jenis pressure transmitter ada pressure gauge transmitter, kemudian absolute pressure transmitter dan differential pressure transmitter. Paling banyak di industri itu adalah alat di differential pressure transmitter. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Kemudian untuk pemilihan penguasaan dari transmitter, untuk pemeliharannya itu bisa dicek di fisik, sensor, kebocoran dan output sinyalnya. Untuk pengawasan itu bisa untuk dicek interval kalibrasi dan proses kalibrasinya. Untuk troubleshooting itu biasanya terkendala pada sinyal output, kondisi sensor dan power supply. Biasanya ada masalah di power supply sehingga alat proses transmitternya nggak bisa aktif ya. Kemudian ini ada contoh ketertelusurannya kalibrasi pressure transmitter, yaitu pressure transmitter ini ketertelusurannya ke digital pressure gauge, kemudian digital pressure gauge ini ketertelusurannya ke DWC atau gauge exchanger ya, yaitu standar tertinggi di laboratorium laboratorium kalibrasi tekanan. Kemudian ini ada aplikasi alat pressure transmitter ya, banyak digunakan di industri minyak dan gas atau pengeboran minyak di tengah laut ya, kemudian pembangkit listrik, kemudian pabrik-pabrik ya, pabrik kertas misalnya atau dan seterusnya, kemudian manufaktur dan seterusnya. Kemudian untuk metode kalibrasinya kita masuk ke metode kalibrasi ya. Nah, ini kita pengenalan kalibrator dulu. Nah, ini kalibratornya adalah namanya digital pressure gauge. Ini kebetulan mereknya Digital ya. Nah, kalibrator ini bisa mengukur satuan tekanan dan bisa mengukur juga satuan arus. Jadi ketika tekanannya naik nanti arusnya terbaca juga. Kemudian biasanya range-nya itu 0 sampai 40.000 PSI ya. Kemudian resolusinya 3.000 ya. 0,1 PSI. Kemudian bisa mengukur current juga ya atau 4 sampai 20 mA. Kemudian dapat digunakan untuk kalibrasi pressure transmitter. Kemudian ini ada contoh ya alat-alat digital pressure gauge ya. Ada berbagai model dan berbagai fungsi ya, kurang lebih seperti ini contoh-contohnya. Mungkin teman-teman mungkin punya salah satunya ya, alat digital pressure gauge ini. Kemudian ini ada komparator pressure ya. Nah, komparator pressure ini kebetulan sifatnya jenisnya hidrolik ya. Nah, hidrolik ini menggunakan media oil ya, media oil. Nah, terbuat dari material stainless steel, kemudian bisa untuk kalibrasi sampai ke 2800 bar. Kemudian harus menggunakan media oil. Jadi pada saat kalibrasi pressure transmitter itu kebanyakan menggunakan media oil ya. Kecuali kalau misalnya kalibrasi regulator gas atau alat yang tidak bisa atau bisa oil, itu bisa menggunakan pressure komparator pressure yang sifatnya pneumatik, artinya yang menggunakan media udara. Kemudian dapat digunakan juga untuk kalibrasi pressure transmitter atau juga ya. Kemudian ini termohigrometer untuk pengukuran suhu dan kelembaban ya, hanya pengukuran suhu dan kelembaban saja, karena di ISO 17025 tahun 2017 kita diperintahkan ketika ada proses pengujian maupun kalibrasi harus mencantumkan suhu dan kelembaban di sertifikat hasil analisa atau sertifikat hasil kalibrasi. Untuk teknik kalibrasinya kita sudah masuk ke teknik kalibrasi. Kita rangkaiannya seperti ini ya, kurang lebih rangkaiannya seperti ini ya. Ketika misalnya di sebelah kanan ini adalah alat pressure transmitter. Nah ini ya. Nah ini adalah alat pressure transmitter. Jadi kita buka penutup bagian belakangnya, kurang lebih bagian belakangnya. Kemudian kita pasang digital pressure gauge-nya. Ini kan komparator ya, komparator pressure gauge hidrolik. Nah, kita pasang kabelnya ya, kabel merah dan hitamnya ini plus minus positif dan negatifnya. Kemudian pastikan digital pressure ini terpasang power supply-nya supaya on alatnya, supaya nyala alatnya. Kemudian setelah itu kita zero digital pressure ini, kemudian kita naikkan tekanannya per 25%. Nah, ketika kita menaikkan tekanan sebesar 25% dari kapasitas maksimal, ya,
kita catat pembacaan alat di sini, pembacaan tekanan dan arusnya. Kemudian dicatat juga di sini pembacaan alat yang ada di sini berapa tekanannya. Jadi tinggal dibandingkan saja. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalibrasi proses transmit ini sebenarnya sederhana, cuman tambahannya itu ada pengukuran arus, gitu ya. Pengukuran arus sebesar 4 sampai 20 miliampere. Ya, cuman kalau misalnya bukan transfer atau kerja biasa, tinggal bandingkan saja pembacaan tekanan dengan pembacaan standar sini sama pembacaan tekanan yang jarak tinggal dibandingkan saja. Jadi itu saja sih bedanya kalau pressure transmitter sama pressure biasa. Kemudian untuk proses kalibrasinya sederhana ya, lebih sederhana, yaitu kita siapkan kalibrator yang akan digunakan, kemudian kalibrator yang UT. UT itu adalah unit under test ya, atau alat yang dikalibrasi dipasang ke komparator pressure hidrolik. Kemudian kita hubungkan kabel output 4 sampai 20 mA ke kalibrator current yang tadi kabel merah sama hitam kan. Kemudian kita lakukan dulu tes kebocoran pressure dan warming up kurang lebih 30 menit. Kita pastikan apakah ada kebocoran pemasangan di media hidroliknya atau tidak. Ya, jangan sampai ada kebocoran ya. Kemudian kita naikkan tekanan yaitu dengan memutar komparator ke kanan sampai ke titik kalibrasi setiap 25% dari kapasitas VO atau gas. Berarti kalau 25%, 50%, kemudian 75% dan 100%. Kemudian perlakuan tersebut kita ulangi sebanyak simple duplo triplo, artinya 3 kali pengulangan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kalibrasi proses transmitternya, hanya sederhana, cuman di sini bedanya adalah ada pengukuran arus ya. Ada pengukuran arus 4 sampai 20 miliampere. Nah, ini ada contoh datasheet kalibrasinya, ingin saya screen. Mohon izin bertanya, Bapak. Boleh, dengan siapa dan di mana? Dengan Aini di Jakarta Timur, Pak. Izin Boleh, Bu. kalibrasi itu kan itu kalibrasinya di tiap 25% dari resolusi ya, Pak? Ya, Dari kapasitas maksimalnya. kapasitas maksimal, Bu. Ya. Iya. Itu naiknya aja atau sama turunnya juga, Pak? Semisal kayak 25, 50, 100, terus kemudian 100, 75, 50, 25. Betul. Jadi memang Bu sesuai standar dari Eropa ini kan Euramet ya, juga tadi itu tahun 2002 memang ada pengukuran histeresis ya, atau naik dan turunnya. Cuman ada pengecualian di beberapa alat ukur ya, pressure terutama di transmitter, karena di sini adanya pengukuran arus ya, pengukuran 4 sampai 20 ampernya, kita hanya direkomendasikan untuk pengukuran naiknya saja Bu. Jadi nggak ada pengukuran turunnya, kecuali kalau Ibu mengkalibrasi pressure biasa. Pressure biasa itu ada pengukuran naik dan turun. Kalau transmitter ini nggak perlu. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan dari Bapak Tegar. Untuk kalibrasi proses transmitter yang dijadikan acuan bisa dari titik stabilnya lebih ke satuan tekanan atau ke satuan arus. Arus ini Pak hanya parameter tambahan sih sebenarnya ya, karena di referensi Euramet ini kan mengatur ke manometer, artinya pengukuran tekanan ya. Jadi fokus ke pengukuran tekanan Pak. Terima kasih. Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan untuk contoh datasheet ya, contoh pengisian datasheetnya. Izin kami screen. Lampir ya, contoh datasheet kalibrasi pressure transmitter. Nah di sini dicantumkan judulnya ya, kemudian referensinya kemana. Nah referensinya dari meteorologi Eropa ya. Kemudian nomor labnya, ini nomor lab sesuai internal ya, disesuaikan saja. Mau 01 atau nomor lab berapa gitu disesuaikan saja. Nama alat, tipe, nomor seri harus diisi, pembuat manufaktur harus diisi,
baik aturan pengukur harus diisi, resolusi diisi, tinggi standar harus juga diukur. Nah, tinggi standar ini mengukur dari dasar komparator sampai ke tengah-tengah display. Atau yang kalau pressure gauge yang analog itu di tengah-tengah jarumnya, di board down-nya. Kemudian UT juga harus diukur ya tingginya karena apa? Untuk menghitung ketidakpastian efek pengaruh gravitasi ya. Kemudian standar kalibrasi, standar yang digunakan misalnya digital pressure gauge, nomor seri apa, tipe modalnya apa, kemudian media kalibrasinya misalnya menggunakan media komparator pressure hidrolik ya. Kan ada dua ya, ada hidrolik, ada pneumatik. Di transmitter ini karena tekanannya tinggi, menggunakan hidrolik ya. Kemudian sudah kelembabannya awal kalibrasi, pertengahan kalibrasi dan terakhir kalibrasi ini menggunakan termohidrometer. Jangan sampai dilupa ditulis nomor serinya karena termohidrometer kurang lebih 123 ya. Jangan sampai ditulis saja sini SN titik nomor seri apa termohidrometer. Kemudian untuk pembacaan alatnya, nah ini kan titiknya hanya 5 ya kalau tahu apa 25 0 25%, 50, 75 dan 100 ya. Kemudian pembacaan standarnya dicatat ya. Jadi dipastikan pada saat pembacaan standar harus satuan terkecil pada tekanan. Jadi artinya satuan terkecil pada tekanan itu adalah PSI. Masih banyak teman-teman di laboratorium pengujian maupun di validasi pembacaan satuan standar di tekanan itu menyesuaikan pembacaan alat. Contoh, misalnya pembacaan alat transmitannya KPA ya, kilo Pascal. Dan pembacaan standarnya juga KPA di sini. Sebenarnya itu tidak salah sih, itu nggak masalah sebenarnya, cuman aturan dari kan ya, dari sesuaikan. Pada saat pembacaan standar tekanan harus menggunakan satuan terkecil pada pressure atau tekanan yaitu PSI. Jadi misalnya apapun satuan alat Bapak dan Ibu misalnya KPA atau bar atau kilogram per centimeter kuadrat, pembacaan standar itu tetap harus PSI, nanti diolah datanya tinggal dikonversi saja. Sudah menggunakan telepon Pak. Kemudian nah pembuatannya di sini ya, kemudian pembacaan standar pressure-nya, kemudian miliampernya ya, ini pengulahannya 3 kali ya, 1, 2 dan 3. Ya, ini ada pembacaan satu lagi, ini hanya data cadangannya, misalnya pembacaannya lompat-lompat atau tidak stabil, maka dibutuhkan satu tambahan pengukuran lagi ya, pengukuran 4 kali. Nanti jangan lupa ditulis nama dan paraf ya, nama dan paraf, kemudian tanggal kalibrasinya kapan, diperiksa oleh siapa, tanggal diperiksa kapan. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Ada yang mau ditanyakan tentang pengisian datasheet, dipersilahkan, bisa open mic, open kamera, atau bisa melalui kolom chat dari datasheet. Izin Pak Amal. Boleh Pak, dengan Bapak siapa dan di mana? Ya, dengan Pak Andi Saharudin. Oh iya Pak, di mana Pak? Ada yang ditanyakan? Iya, Pak Amal, kalau kita bicara transmitter ya, ini kita bicara transmitter ya. Iya betul Pak. Nah, itu apa namanya? Alat itu ada yang dikalibrasi bisa dibawa ke lab atau ada juga yang harus dikalibrasi di tempat ya. Oh iya Pak, terima kasih pertanyaannya. Jadi pressure transmitter ini bisa dikalibrasi di keduanya Pak ya. Bisa di lab atau bisa di lokasi pelanggan. Artinya ketika misalnya alatnya belum terpasang, nah itu bisa dikalibrasi di lab. Tapi kalau alatnya terpasang, sebaiknya direkomendasikan untuk dikalibrasi di lokasi pelanggan Pak. Seperti itu. Oh, gitu ya, ya. Ya, Nah, Pak, mungkin kendalanya kemarin tuh saya sempat teman saya nanyakan untuk kalibrasi untuk transmitter seperti itu, ternyata di lab kalibrasinya tidak punya semacam soket gitu loh Pak Amal. Nah itu kemarin power aja. supply-nya ya. Iya betul, seperti itu. Kalau misalnya alatnya tidak nyala Pak di lokasi, kita bisa menggunakan alat yang khas komunikator Pak. Artinya
atau bawaan ini power supply ya. Jadi artinya ada display pressure gauge yang bisa ada fungsi untuk mengaktifkan alat transmitter itu, Pak. Jadi tinggal dicolok saja ke alatnya, nanti alatnya nyala gitu, Pak. Nah, itu Ada betul. seperti mereka di kali ini kan, ini meskipun nanti misalnya ada alat Bapak terpasang di industri atau di plant, kemudian tidak ada power supply-nya dalam keadaan mati, kita ada alat hard communicator namanya, atau ada alat interpreter gate yang bisa mengaktifkan alat itu, jadi tetap bisa dikalibrasi, Pak, di lokasi pelanggan, karena fleksibel sih. Kalibrator kita ini artinya multifungsi, Pak, bisa Oh nyalakan iya. juga, bisa mengukur arus juga, kemudian bisa membaca pressure juga. Oh iya, oke oke Ada oke. lagi Pak yang ditanyakan? Oh iya, mungkin cukup Pak Amal. Itu aja sih yang Oh ya Pak. kemarin sempat dapat Baik Pak. apa namanya di lapangan. Ya, Baik makasih Pak. Pak Amal. Baik Pak, terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Arsyad ya. Apakah nanti apakah nanti Apakah nanti jelaskan juga efek perbedaan tinggi alat dan standar pada faktor gerakan? Iya, Pak. Nanti kita akan jelaskan di olah data ya. Nanti kita akan jelaskan di olah data. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Rizky. Titik tekanan yang diuji hanya 5 titik, yaitu 0%, titik uji 0% maksimal. Jika lebih dari itu, apakah boleh? Sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi direkomendasikan dari Euramec-nya itu per 25% saja, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak mau mengkalibrasi per 10%, bisa-bisa saja. Cuman kebanyakan titiknya. Jadi yang penting titiknya tidak boleh kurang, Pak ya. Tidak boleh lebih kecil. Kalau mau ditambah boleh, tapi dikurangi tidak boleh. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bapak Sidik. Apakah ketinggian rute dan tanah harus sama atau ada batas perbedaan ketinggian? Untuk batas perbedaan ketinggian tidak ada, Pak ya. Justru kita mau menentukan ya ketika ada selisih ketinggian, apakah ada pengaruhnya ke gravitasi atau tidak. Jadi tidak ada batasan ketinggian. Mau itu selisih ketinggiannya 10 mm atau 20 mm itu tidak apa-apa. Boleh, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke materi ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk perhitungan kalibrasinya. Kemudian perhitungannya itu standar terkoreksi dikurang equipment reading ya. Jadi rumusnya sederhana. Sebenarnya untuk rumus awalnya itu atau nilai matematikanya yaitu P sama dengan F per A atau M kali A per A, M kali G per A, artinya tekanan sama dengan gaya per luas penampang. Itu sebenarnya rumus dasar ya untuk kalibrasi pressure gauge. Cuman untuk koreksi ini hanya rumus penyimpangan ya, artinya pembacaan standar dikurangi dengan pembacaan alat. Kemudian untuk evaluasi kepastian pengukuran, jadinya saya dijelaskan bahwa apa perbedaan antara kalibrasi alat dan verifikasi alat. Kalau verifikasi alat itu caranya sama saja, tinggal dibandingkan standar dengan alat, cuman dia tidak wajib menghitung ketidakpastian. Kalau dikalibrasi caranya sama, cuman ada tambahan yaitu wajib ya menghitung ketidakpastian ya. Kenapa wajib menghitung ketidakpastian? Itu karena ketidakpastian itu adalah parameter keterpelusuran pengukuran sampai kesatuan sistem internasional. Nah, apa itu ketidakpastian? Ketidakpastian adalah nilai rentang benar hasil pengukuran. Jadi artinya kita tidak bisa menentukan ketika misalnya kita melakukan pengukuran itu 100% benar. Tidak ada di dunia ini, tidak ada jaminan pengukuran itu 100% benar. Pasti ada estimasi nilai kesalahan. Nah, estimasi nilai kesalahan jadi juga bisa dengan kata tertentu atau orang umum biasa sebut adalah nilai plus minus. Nah, kemudian kenapa harus menggunakan tertentu? Nah, ini sudah diregulasikan oleh Badan Akreditasi Dunia ya, yaitu ILAC 8 tahun 2019 pada 23 dinyatakan bahwa setiap nilai terukur memiliki ketidakpastian pengukuran. Kemudian diregulasikan juga pada ISO 17025 tahun 2017 pada 1776
di mana laboratorium harus mengidentifikasi kontribusi terhadap ketidakpastian pengukuran. Kemudian tipe ketidakpastian pengukuran itu seperti yang kita katakan adalah ada dua ya. Ini kalau orang-orang kalibrasi sudah paham ya. Ini kita hanya review kembali ya, dan review kembali artinya refresh kembali ya, bahwa kedapatan itu ada dua, yaitu tipe A dan tipe B. Tipe A itu ketika sumber kesalahan berdasarkan statistik, kemudian tipe B itu ketika sumber kesalahan berdasarkan bukan metode statistik atau non statistik. Kemudian uncertainty ini sangat penting ya untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang diberikan dapat dipercaya. Jadi artinya ketika kita melakukan suatu pengukuran, baik itu di laboratorium kimia, laboratorium sipil, laboratorium pertambangan, laboratorium kalibrasi, dan mencantumkan nilai ketidakpastiannya, maka hasil ketidakpastian tersebut dapat dipercaya dan sangat berguna dan konteks yang diberikan. Kemudian sumber-sumber kesalahan itu biasanya dari 5 ya, ada dari kesalahan dari instrumen, kemudian ada kesalahan dari lingkungan, dari human error atau model matematika itu sendiri, kemudian dari stabilitas bahan, biasanya pada CRM bahan kimia ya, CRM kimia misalnya homogenitasnya dan stabilitasnya. Kemudian untuk distribusi pasien ini yaitu penyebaran nilai-nilai hasil pengukuran. Jadi artinya ketika kita melakukan pengukuran 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya, maka nilainya itu tersebar sampai seberapa jauh atau seberapa besar perbedaannya. Kemudian ini sangat penting ya, banyak diterapkan di untuk keperluan ilmiah, industri dan penelitian. Kemudian untuk contoh distribusi pasien yang kita kenal ada pasien distribusi normal. Ini dipakai ketika sumber kesalahannya berdasarkan sertifikat kalibrasi. Kalau distribusi rektangular itu dipakai ketika sumber kesalahan berdasarkan asumsi. Kemudian distribusi triangular itu dipakai ketika sumber kesalahan itu berdasarkan analog pembacaan alat ukur. Kalau USEP ini hampir tidak pernah dipakai, hanya informasi secara statistik. Kemudian untuk derajat kebebasan yaitu variabel ya, atau variabel untuk menghitung tabel set student ya. Tabel set student hubungannya dengan degree of freedom, artinya derajat kebebasan. Nah, ini digunakan untuk menghitung faktor kesukupan ya. Nanti ada tabel tadi ilmu statistik ada namanya tabel test student, artinya hubungan antara degree of freedom sama dengan faktor kepercayaan atau confidence level. Intinya di dalam kebebasan ini dihitung untuk menentukan faktor cakupan yang biasanya sama dengan 2 ya. Kemudian derajat kebebasan efektif ini sebagai parameter kehandalan dalam menghitung uncertainty. Jadi semakin tinggi atau semakin besar nilai derajat kebebasan efektif ini, maka semakin handal kita dalam menghitung ketidakpastian, dan sebaliknya semakin kecil nilai dari kebebasan efektif, maka ada kemungkinan besar kesalahan dalam menghitung uncertainty. Untuk rumusnya dari rumus Well-Stark-White ini yang ada di pojok kanan bawah ini. Kemudian untuk sesi function ini dihitung ketika ada perbedaan satuan output terhadap satuan input ya, seperti itu. Jadi misalnya tadi ya ada perbedaan ketinggian, misalnya satuannya milimeter. Nah, bagaimana satuan milimeter ini dikonversi menjadi satuan PSI? Jadi ada satuan panjang dan ada satuan tekanan. Jadi artinya satuan yang panjang ini atau satuan dimensi ini bagaimana dikonversi? Nah, itu kita bisa tentukan dengan sensitivitas koefisien. Nah, sensitivitas koefisien ini bisa menggunakan rumus perbandingan ya antara yang dikatakan sama yang berpengaruh ya. Kemudian untuk fungsi koefisien juga bisa dihitung berdasarkan turunan parsial ya, atau dx per dy-nya ya, turunan parsial dengan bentuk fungsi sederhana ya, seperti pada kanan pada gambar di sebelah ini ya. Bentuk fungsi sederhananya dx per dy-nya. Ini biasanya banyak dibahas di ilmu kalkulus ya. Kemudian kita baca gabungan, yaitu sumber-sumber kesalahan tadi itu masing-masing dikuadratkan dan digabungkan dan diakrabkannya dengan rumus terlampir ya. Dengan rumusnya itu nomor 1. Untuk rumus 2 dan 3 dan 4 ini biasanya dipakai untuk menghitung ketidakpastian pengisian kimia. Kalau dikalibrasi pada umumnya menggunakan rumus nomor 1 ini, yaitu U1 pangkat 2, U2 pangkat 2 dan seterusnya. Kemudian ini contoh perhitungan ketidakpastian gabungan ya. Misalnya sumber-sumber instrumen,
kemudian sumber-sumber kesalahan kesalahan lingkungan, misalnya pengaruh tekanan udara, kelembagaan, gravitasi dan seterusnya. Kemudian kesalahan operator ya, itu masing-masing nilainya dikuadratkan, setelah dikuadratkan dijumlahkan dan diakarkan sehingga memperoleh nilai 0,27. Kemudian ini kebiasaan bentangan ya, yaitu kedapatan gabungan yang dikalikan dengan faktor cakupan atau kedapatan bentangan yang biasa juga disebut dengan ketidakpastian diperluas dengan faktor kebenaran 95%. Kemudian rumusnya sederhana ya, UE sama dengan K dikali UC. Kemudian adapun kesimpulannya sekarang mengikuti kedappastian. Yang pertama, kita tentukan dulu model matematikanya, misalnya tadi ya P sama dengan M kali G per A, itu kan model matematika operator ya atau tekanan. Kemudian kita identifikasi sumber-sumber kedappastiannya berdasarkan fishbone ya, tadi akan tulangikannya, misalnya pengaruh ke perbedaan ketinggian, pengaruh resolusi alat, kalibrator, pengulangan alat, histeresis. Nah itu kita nanti identifikasi bisa digunakan untuk kalkulasi menggunakan fishbone ya atau diagram tulangikan. Kemudian sumber-sumber kesalahan tersebut kita tentukan apakah dia masih tipe A atau tipe B. Misalnya perbedaan ketinggian standar dengan alat, dia masuk tipe A atau tipe B. Nah itu kita tentukan. Kemudian ketika ada perbedaan satuan output terhadap satuan input, kita hitung sensitivitas koefisiennya. Jadi artinya satuan milimeter tadi bagaimana dikonversi menjadi satuan tekanan. Misalnya selisih ketinggiannya misalnya 15 mm. Nah, 15 mm ini dikonversi menjadi kPa. Nah, bagaimana caranya dikonversi? Ya, itu ditentukan dengan sensitivitas koefisien. Kemudian sumber-sumber kesalahan tadi sudah digabungkan ya, sumber kesalahan pertama, kedua dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita hitung derajat faktor cakupan melalui derajat kebebasannya. Jadi ketika derajat kebebasan misalnya 60, maka faktor cakupannya sama dengan 2. Kemudian kita hitung kedapatan bentangan, artinya kedapatan gabungan tinggal dikalikan dengan faktor cakupan. Kurang lebih seperti itu untuk apa? Untuk cara menghitung kedapatan ya. Kemudian komponen kedapatan yang kita lihat di transmitter ya, kurang lebih seperti ini untuk pengaruh kalibrator, yaitu pengaruh kalibrator, resolusi, repeat, drift, dan reproducibility. Walau alat di readability dan repeatability, untuk lingkungan perbedaan ketinggi kalibrator ya, mekanik tidak ada ya, dan itu sumber kesalahannya. Untuk rumus standar deviasi dan rata-rata ini sudah sangat umum ya, terlampir. Kemudian kalibratornya itu US bagi K, kemudian readability dengan resolusi dibagi per 3, kemudian repeatability standar deviasi bagi per jumlah data, kemudian drift ada 0,5 kali koreksi ketinggian baru kurang lebih bagi per 3. Kemudian perbedaan ketinggian ini rumusnya ya, ada yang bertanya rumus perbedaan ketinggian ini rumusnya tinggal diterapkan saja ya. Kemudian untuk reproducibility ini adalah nilai hasil cek antar sebenarnya ya, cek antar kalibrator dibagi per jumlah data. Kemudian ini olah data kalibrasinya. Sebelum kita lanjut ke olah data kalibrasi, mungkin ada yang bisa mau bertanya dulu ya tentang kedapatan. Mungkin bisa bertanya melalui kolom chat dulu ya, karena izin keluar sebentar ya, sambil kita tunggu pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Bapak Alfian Dodi. Dokumen bisa di kolom komen ini. Untuk dokumen atau materinya nanti bisa hubungi admin aja Pak ya, admin aja yang ada di flyernya, nanti kan ada Bapak Fikin ya, nanti dihubungin saja, nanti beliau akan share, nanti palingan ada syarat dan ketentuannya ditentukan saja. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Sumitro Saiful dari PT Prima Total Scientific Science. Nah, itu saya bertanya untuk penentuan rumus drift kalibrator, apakah rumusnya didapatkan dari mana? Kemudian soal rumusnya penentuan drift itu kalibrator saya, soalnya rumus penentuan drift kalibrator saya itu dari budget itu berbeda. Baik Pak. Untuk rumus drift itu berasal dari referensi CGGN tahun 2008 pada halaman 60 bagian bawah Pak, nanti dicek saja.
untuk drift itu seperti itu ya. Tapi sebenarnya drift itu harusnya banyak Pak, bukan hanya ini. Nah, drift itu kan di perhitungan drift alat interdimensi itu berbeda juga. Tapi pada ujungnya perhitungan drift itu seperti yang pada slide tadi. Tapi ada alat-alat tertentu, misalnya di micro checker atau kaliper checker ya, alat-alat dimensi yang perhitungan driftnya berbeda. Nah, jadi itu mengevaluasi sisa berapa tahun interval kalibrasinya. Itu bisa dicek nanti di dokumen SMS BSN-nya. Cuman ada juga inisiatif itu berdasarkan asumsi, artinya ketika misalnya alat kita baru belum ada sertifikat sebelumnya ya, masih satu sertifikat, artinya kan tidak bisa menerapkan rumus TGM 2008 ya. Itu bisa menggunakan rumus 1/2 dikali uncertainty. Ada juga rumus asumsi bahwa ketika misalnya kita tidak menghitung rumus yang CG 2008 itu bisa menggunakan rumus 10% setengah dikali 10% dikali nilai koreksi. Jadi sebenarnya rumus itu berbeda-beda. Cuman sesuai aturan internasionalnya sesuai CG 2008 yang tadi itu Pak 0,5 dikali koreksi sertifikat baru dikurang lama. Kemudian distribusinya dia rektangular atau dibagi akan tiga. Terima kasih Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lanjut ke olah datanya? Kalau tidak ada, izin kita lanjut masuk ke olah data ya. Baik, kita masuk, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke contoh olah data ya. Jadi di sini hanya contoh olah data Pak ya. Jadi olah data ini tidak harus sama dengan yang punya Bapak ya. Tidak harus yang punya Ibu tidak harus sama. Tapi intinya satu tujuan bagaimana kita bisa mengolah datanya, terutama menghitung ketidakpastiannya. Untuk olah data ini, yang ini ya, untuk ini ini yang berakhir kalibrasi, kemudian ini disesuaikan saja secara internal ya, nomor sertifikatnya nanti tidak harus sama, bisa disesuaikan sesuai internal Bapak dan Ibu saja. Kemudian nama perusahaan ya, ini hanya contoh, tidak harus diikuti. Alamatnya di mana, lokasi kalibrasinya di mana. Nah ini untuk nama spesifikasi alatnya, yaitu nama alatnya, presentasi filter, merek Yokogawa misalnya ya, tipe dan model dan seterusnya. Kemudian resolusi alatnya ya, resolusi alatnya 0 sampai 600 psi misalnya, teksnya 0 sampai 600 psi, resolusi 0,1, kemudian resolusi baterai 0,1 ya. Kemudian tata telusuran pengukurannya, tata telusuran pengukuran harus menyebut nomor akreditasi ya, tidak boleh menyebut nama lembaganya, harus nomor akreditasi saja. Kemudian ini ya, tanggal diterima ordernya, tanggal kalibrasinya kapan, metode kalibrasinya ini bisa sesuai internal atau bisa dilakukan ke referensi atau Euramet PG 2022. Kemudian dikalibrasi oleh siapa, diperiksa oleh siapa, dan disampaikan oleh siapa, bisa sesuai internal saja. Untuk suhu dan kelembaban ini adalah awal kalibrasi ya, pertengahan terakhir. Jadi ingat ya, pencatatan suhu dan kelembaban itu harus 3 kali. Masih banyak teman-teman di lab pengujian mutu kalibrasi itu hanya mencantumkan atau menulis suhu dan kelembaban itu hanya 1 kali. Kemudian ini koreksi interpolasi koreksi termometer untuk parameter koreksi dan kelembaban. Kemudian nanti di sini diubah ya nilai diupdate nilai tertentunya untuk temperatur, dan di sini nilai tertentu untuk kelembaban. Selain ini tidak perlu diupdate. Kemudian data kalibratornya ini disesuaikan ya, digital pressure gauge disesuaikan, koreksi terbaru, kemudian ini up down, koreksi lamanya, driftnya. Nanti disesuaikan saja ya, sesuai kalibrator masing-masing karena nilainya pasti berbeda-beda. Kemudian data entry ini, ini data entry-nya sederhana ya.
Jadi titik kalibrasinya di sini sudah ada 0%, 25, 50, kemudian ada 100% sesuai prosedur. Kemudian di sini sudah ada Sudah ada pembacaan ini ya, pembacaan alatnya itu 4, 8, 12, 16 dan 20 miliampere. Jadi ketika belum ada tekanan, pasti pengukuran miliampernya itu adalah 4 ya. Kemudian ketika kita menaikkan tekanan 25%, pasti di pembacaan alat miliampernya itu 8, 12, 16, dan 20. Nah, ini sudah sesuai ini ya, sesuai manual alat. Nah, kemudian di sini setelah kita ini sudah rumus ya, karena sudah dikalikan. Jadi kapasitas alat dikali B6, artinya titik kalibrasinya yang 25%. Kemudian pembacaan alatnya ini, nah pembacaan alat ini sesuai dengan yang ada di datasheet. Nah, jadi ketika kita menaikkan tekanan 600, ternyata pembacaan alatnya itu 600,3 PSI. Kemudian pembacaan standar reading, nah di sini pembacaan standar pressure, kemudian pembacaan standar miliampernya. Jadi tidak selamanya ketika misalnya pada saat 4 miliamper, belum tentu di pembacaan standar ini itu 4,000, bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Itulah gunanya kita harus mengukur, ya kan? Nah, ternyata contoh yang pada saat tekanan 25% dinaikkan, pembacaannya 150 dan pada 8 miliampere, ternyata pembacaan standar reading kita untuk satuan current atau pengukuran arus itu ternyata hanya di 7,92. Nah, itulah gunanya dikalibrasi. Ya kan, untuk mengetahui nilai sebenarnya kan. Nah, ini pembacaan pressure miliampernya, kemudian miliampernya, pressure miliampere, ini pembacaan 3 kali. Kemudian kita rata-ratakan untuk pembacaan pressure, kemudian rata-ratakan untuk pembacaan miliampere ya. Dirata-ratakan, kemudian kita nanti hitung standar deviasinya. Nanti standar deviasinya di slide selanjutnya. Kemudian koreksi standarnya juga harus dimasukkan. Jadi misalnya pada 0 PSI, 150, 300, 450, 600 itu harus ditambahkan nilai koreksi pembacaan standar. Artinya kenapa? Untuk mengetahui nilai sebenarnya kan. Nah, sampai saat ini masih banyak teman-teman yang menginterpolasi satu-satu. Artinya dia menginterpolasi satu, misalnya pada 150, pada 130, 300, 450. Itu terlalu lama. Nah, sekarang sudah banyak lab kalibrasi, yang apalagi dia mengembangkan R&D ya, masih sudah banyak lab kalibrasi yang menerapkan perhitungan koreksi menggunakan rumus regresi polinomial order 3. Nah, yang ditampilkan sekarang adalah perhitungan interpolasi regresi polinomial order 3. Artinya sudah otomatis, tinggal kita tarik saja. Seperti ini ya. Jadi tidak usah interpolasi satu-satu lagi. Baik itu di parameter pressure maupun parameter miliampere. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk ini tadi ketinggiannya, misalnya tinggi alatnya 130 mm, tinggi standarnya 115 mm. Perbedaan ketinggiannya adalah 0,01 karena sudah dijadikan 1 meter ya. Dijadikan 1 meter. Ini gravitasi lokal harus sesuai gravitasi lokal yang ada di laboratorium masing-masing. Karena belum tentu lab kalibrasi yang ada di Makassar atau di Jakarta itu sama gravitasi lokalnya. Biasanya sudah ada nilainya dari BMKG atau dari yang berwenang ya untuk menentukan nilai sebenarnya gravitasi lokal lab kalibrasi. Kemudian perbedaan ketinggiannya dan dipastikan ya media yang digunakan itu apakah dia oil atau alkohol, nitrogen atau udara. Nah, ini akan berpengaruh nanti pada saat perhitungan gravitasi lokal, gravitasi lokal. Jadi ini sebenarnya sudah otomatis ya. Kemudian olah datanya ini seperti ini ya, sama. Jadi kalibrasinya, equipment reading, pembacaan standar. Nah, pembacaan standar reading ini sudah ditambahkan nilai koreksi. Ya, sudah ditambahkan nilai koreksi, berarti sudah pembacaan nilai sebenarnya. Nah, standar deviasinya juga sudah dihitung dan seterusnya. Standar deviasi maksimal dan untuk yang satuan pressure, satuan miliampere juga sudah dihitung. Nah, ini zero error. Ini sebenarnya tetap dihitung ya di zero error itu. Tapi kalau di stereosis sebenarnya tidak perlu dihitung karena tidak ada pengukuran histeresis. Nanti ini bisa diabaikan saja atau pastinya dikalikan 0 saja. Nah, untuk kepastiannya ini sudah otomatis ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu tidak perlu lagi menghitung kepastian secara kosong ya. Misalnya Bapak tidak perlu lagi menghitung ketidakpastiannya menggunakan template kosong ini.
tidak perlu lagi. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau menghitung boleh, boleh menghitung seperti ini, menghitung seperti ini ya, tapi lumayan lama waktunya dan lumayan harus lebih teliti. Kalau di olah data ini sudah otomatis perhitungannya ya, sudah ngeling ke olah data ya, sudah ngeling ke olah data, artinya ketika nanti Bapak data entry-nya sudah diupdate, olah datanya sudah diupdate, maka di Ansar Kenti ini sudah menghitung secara otomatis. Ini parameter pressure-nya, satuan PSI, kemudian ada parameter miliampernya ya di bawah ini. Nah ini, miliampernya ya, miliampernya sudah ada, sudah menghitung otomatis juga, sudah terhitung secara otomatis. Nah, terus di sini kita bisa tentukan di sini bahwa sumber-sumber kesalahan ini yang mana yang paling besar. Ternyata pada saat kalibrasi proses transmitter, ternyata yang menyumbang kesalahan terbesar adalah ketidakpastian baku kalibrator, yang kepastian yang lainnya enggak. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ini contoh sertifikat kalibrasinya ya, kurang lebih seperti ini. Ini ada perusahaan itu diselesaikan saja sertifikat kalibrasinya, nomor sertifikat kalibrasi, nama perusahaan, address alamatnya di mana, identitas alatnya, pressure, serial number, best range, resolusi dan seterusnya. Kemudian manajernya siapa yang berwenang menulis tanda tangan sertifikat. Kemudian ini ada sertifikat numbernya, tanggal kalibrasinya kapan, metode kalibrasinya, apakah kalibrasi di lokasi apa di in-lab ya. Kemudian kalibrator yang digunakan di jumlah pressure gauge, di jumlah multimeter dan thermometer. Kemudian measurement ketempusan pengukuran harus menyebut nomor akreditasi, tidak boleh menyebut lembaga kalibrasi. Ya, sampai teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu masih menyebut lab SNSU BSN. Nah, itu masih banyak yang saya temukan lab-lab kalibrasi masih menyebut nama lembaga kalibrasi. Ya. Kemudian, nah ini adalah hasil dari kalibrasinya, yaitu pada range 0 sampai 600 PSI, pembacaan alat per 25%, standar reading pada pembacaan tekanan, pengukuran tekanan, standar reading pada pengukuran arus. Nanti koreksinya koreksi pressure, koreksi arus ya, miliampernya. Kemudian kedepastian juga, kedepastian untuk pressure, kedepastian juga arus. Kurang lebih seperti itu. Untuk Bapak dan Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan bisa open mic, open kamera, atau bisa melalui kolom chat. Dipersilahkan sebelum kita lanjut ke materi kesimpulannya atau evaluasinya. Terima. Ada pertanyaan dari Bapak Arsyad. Nilai kedapatan yang dihitung berarti di satuan tekanan dan arus atau bisa salah satu saja. Untuk ini kalibrasi pressure ini kan arus keduanya Pak, karena pengukurannya ini ada dua, yaitu pressure dan arus ya. Jadi harus ada dua yang dihitung. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi untuk Bapak dan Ibu sebelum kita lanjut ke materi evaluasi dan kesimpulan. Ini adalah materi terakhir ya, slide terakhir. Jadi jika Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin sering kalibrasi pressure transmitter atau ada kendala atau ada case pada saat kalibrasi, mungkin bisa diskusi, bisa saling sharing-sharing ya, saling diskusi, siapa tahu bisa ketemu apa masalahnya. Nanti apa di sini bisa kita sesi diskusi saja ya, artinya diskusi siapa tahu bisa kita bantu ya dengan pengalaman kita yang ada di sini. Kemudian misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang terkendala pada saat kalibrasi pressure, kira-kira apa penyebabnya, kita juga diskusikan ya. Bisa open mic atau open kamera atau bisa melalui kolom chat. Dipersilahkan, waktu kita masih banyak. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Arsyad. Untuk banyak ketidakpastian, satuan tekanan dan arus itu apakah sama? Sebenarnya sama saja Pak, yaitu itu sumber-sumber kesalahan. Cuman ada sedikit perbedaan. Perbedaannya hanya di komponennya. Kalau di arus yang kita hitung hanya di ketidakpastian ini ya, ketidakpastian kalibratornya, kemudian resolusinya, pengulangannya dan driftnya. Tapi kalau parameter pressure itu dihitung semua Pak, dihitung semua mulai dari
drift, perbedaan ketinggian, flexibility dan seterusnya. Jadi komponennya lebih banyak Pak kalau di parameter pressure untuk kepastian. Kalau parameter arus itu sedikit saja. Kurang lebih begitu Pak. Ada pertanyaan lagi dipersilakan. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak siapa ini? Bapak Arya Natara ya. Bapak Arya Natara Pohan. Untuk drift arus bisa kita kalibrate apa apa sebelum kalibrate untuk drift arus ya. Drift arus ini diperoleh dari multimeter Pak. Kebetulan kita menggunakan digital pressure gauge yang tanpa pengukuran arus, jadi kita menggunakan multimeter. Nah, multimeter itu ketika dari wire kalibrasinya misalnya tahun 2023 ke tahun 2024 dan tahun 2025, kita bisa menghitung nilai driftnya dan dimasukkan di banyak kepastian. Kurang lebih begitu Pak Arya Batara, ada multimeter lagi dipersilakan. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Tony Berliana Ritona. Dibantu selesai dokumen. Untuk dokumennya nanti tinggal dihubungi Bapak Fikri Pak ya, yang ada di flyer, di alamat nomor HP-nya tinggal dihubungi beliau saja Pak. Nanti akan diarahkan untuk memperoleh dokumen tersebut Pak ya. Terima kasih. Untuk teman-teman ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke materi evaluasi dan kesimpulan? Dipersilakan, bisa open mic, open kamera, atau bisa mulai volunteer, dipersilakan. Kalau nggak ada lagi, kita masuk ke materi evaluasi ya. Nanti kita masih bisa berkesempatan untuk bertanya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Bilang Maulana. Kalau misalkan alat auto presentasi yang dikalibrasi tidak ada display untuk pembuatan miliampernya yang digunakan untuk entry data, apa hanya dari pembuatan dari standar multimeter yang kita pakai? Kalau misalnya sepengetahuan saya sih ya, perasaan militer itu pasti ada miliampernya Kak. Di alatnya ya, UT-nya pasti ada miliampernya. Kalaupun tidak ada, berarti pengukuran equipment reading miliampernya di strip saja, di strip. Jadi yang terbaca hanya di pembacaan standar reading saja ya, standar reading saja Kak. Terima kasih. Ada mau ditanyakan lagi Pak? Kalau nggak ada lagi, kita lanjut ke materi evaluasi dan kesimpulannya. So, evaluasi ke hasil kalibrasinya ya. Oh, ada informasi dari admin Pak ya, nanti tinggal ini saja Pak ya, apa di komunikasi dengan saya ke admin Pak, kita lanjut ke materi evaluasi ya. Untuk pentingnya evaluasi hasil kalibrasi. Jadi salah menginterpretasi sertifikat kalibrasi dapat menimbulkan konsekuensi serius, terutama mohon dibantu dulu Bapak dan Ibu. Pentingnya evaluasi hasil kalibrasi ya. Jadi salah menginterpretasi sertifikat kalibrasi dapat menimbulkan konsekuensi serius, terutama dalam konteks di mana akurasi pengukuran sangat dibutuhkan. Hal ini dapat mengakibatkan pengukuran yang tidak akurat dan berdampak negatif pada kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dalam jangka panjang serta pengambilan keputusan yang salah. Jadi kalibrasi di sini kami tekankan sekali lagi, kalibrasi ini bukan hanya sebatas persyaratan audit kan, bukan hanya sebatas persyaratan audit internal, bukan hanya sebatas tempel-tempel stiker kalibrasi, tetapi jauh dari itu hasil dari kalibrasi alat ini sangat dibutuhkan untuk kegiatan industri maupun jasa pengujian. Karena kenapa? Di industri hampir 90% proses pengukuran menggunakan alat ukur ya. Artinya ketika alat ukur kita tidak terkalibrasi, kita tidak bisa memastikan akurasi pengukuran alat itu benar ya. Kemudian adapun rumus evaluasinya ya, yaitu pada ISO 17025 tahun 2017 pada klausul 6.2.6, laboratorium harus melakukan evaluasi atau interpretasi hasil kalibrasi alat dengan rumus nilai absolut koreksi ditambah nilai ketidakpastian harus lebih kecil atau sama dengan
toleransi Allah ditambah nilai ketidakpastian. Konferensi ini dari ILAC, Badan Astronomi Dunia, ILAC 8 tahun 2019 pada klausul 6.1. Ini ada contoh ya, rumus evaluasi hasil kalibrasi valid ini tidak harus sama, hanya contoh template saja, tinggal di download saja dokumennya. Kemudian contoh evaluasi hasil kalibrasi tidak valid tinggal di download saja dokumennya. Ini dalam format Excel. Itulah tadi ya materi Pak, materi dari awal sampai terakhir. Sekali lagi jika Bapak dan Ibu atau rekan-rekan ada yang masih kurang jelas dari slide tadi, atau ada yang mau ditambahkan lagi atau ada yang mau ditanyakan lagi, dipersilahkan. Masih ada waktu beberapa menit ke depan ya. Bisa open mic atau open kamera, atau bisa melalui kolom chat ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang mau ditambahkan atau ada kritik dan saran kepada kami untuk perbaikan kami ke depannya, dipersilahkan. Masih banyak waktu, beberapa mungkin setengah jam lagi Pak ya, setengah jam lagi ke depannya. Kami tunggu 1-2 pertanyaan lagi ya. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Bapak Gilang Maulana. Untuk pressure transducer, apa metode kalibrasinya sama dengan pressure transmitter? Sama Pak, metode pressure transducer itu sama menggunakan Euramet tahun 2022 juga. Cuman di pressure transducer itu hanya parameter pressure-nya aja Pak ya, nggak ada miliampere-miliampernya. Jadi kalibrasinya sama. Kalau pressure transducer itu kalau nggak salah dia itu langsung kapasitas maksimal, atau enggak kalau nggak salah per 20% Pak. Nanti tinggal dibaca saja metode Eurametnya Pak ya, Eurametnya. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu, kami izin ya, izin untuk masuk ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya, kalibrasi alat wajib dilakukan sesuai SL 17025 tahun 2017 pada klausul 6.4.6. Interval kalibrasi alat tersebut adalah 1 tahun sekali ya, jadi setahun sekali dikalibrasi proses transmitter itu. Kemudian referensi kalibrasi itu Euramet calibration guide ya, nomor 17/4.1 tahun 2022. Nah, referensi ini bisa dipakai untuk kalibrasi safety valve, pressure gauge, pressure transducer, pressure transmitter, dan safety ada satu lagi Pak ya, ada satu lagi alat ukur tekanan yang bisa ini pressure switch Pak, pressure switch yang banyak di industri atau pengeboran minyak ya di tengah laut. Kalibrasi pressure switch juga bisa dipakai untuk metode ini. Kemudian menggunakan kalibrator digital pressure kalibrator dan komparator pressure hidrolik Pak ya, hidrolik. Kemudian alat tertentu adalah nilai rentang benar hasil pengukuran. Kemudian pressure transmitter adalah itu mengubah tekanan menjadi sinyal elektrik 4-20 mA yang dapat diukur. Parameter kalibrasi tekanan, arus, koreksi, dan uncertainty. Evaluasi kalibrasi yaitu nilai absolut koreksi ditambah uncertainty harus atau lebih kecil dari toleransi alat ditambah uncertainty. Itulah tadi Pak ya, pemaparan materi untuk kalibrasi pressure transmitter. Kami ucapkan banyak terima kasih ya Pak atas kesempatannya, kehadirannya, dan diskusinya, sharing-sharingnya, telah mempercayakan kepada kami untuk mempresentasikan ya, berdiskusi tentang kalibrasi pressure transmitter ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sama-sama pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya Pak untuk di industri atau di perusahaannya, dan bisa meningkatkan skill kompetensi kalibrasinya. Sekali lagi kami sampaikan, jika Bapak dan Ibu membutuhkan materinya, bisa menghubungi admin ya Pak yang ada di flyer. Nanti admin akan mengarahkan saya, nanti akan dikirimkan. Terima kasih banyak, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak ya. Mudah-mudahan kita akan bisa ketemu lagi di webinar kalibrasi selanjutnya Pak ya. Kami pamit mohon undur diri Pak. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.